Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Kebenaran firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat yang ke-6, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Hukum, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang-orang Korintus yang sudah bertobat, yaitu menjadi orang percaya pengikut Tuhan Yesus Kristus, dinyatakan bahwa kehidupan mereka adalah suatu kehidupan yang tertulis. Artinya kehidupan mereka adalah teladan Kristus yang dihidupkan di dalam kehidupan mereka, yang diteladankan oleh Paulus kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa di dalam umat perjanjian lama dengan umat perjanjian baru ada perbedaan yang satu mencolok, yaitu kalau umat perjanjian lama hidupnya didasarkan pada hukum, jadi Taurat adalah hukumnya, tetapi umat perjanjian baru itu didasarkan pada kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Di sini ditulis bahwa kalau kehidupan umat perjanjian lama itu tertulis di dalam loh batu yang mematikan. Artinya apa? Di dalam segenap kehidupan orang-orang yang hidup di zaman Taurat itu terkunci oleh Taurat tersebut. Taurat itu baik, Taurat itu suci dan kudus. Tetapi kekudusan tersebut tidak bisa memerdekakan kehidupan orang-orang yang hidup di dalam Taurat. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, jika Taurat itu menghidupkan dan membawa satu kebenaran, maka Tuhan Yesus tidak akan datang. Karena apa? Di dalam Taurat yang berisi 613 tersebut itu harus dihidupi oleh orang-orang yang percaya kepada Taurat, tapi mereka tidak sanggup. Itu sebabnya mereka terkunci dalam kehidupan mereka dan akan selalu dimatikan oleh Taurat tersebut, artinya disalahkan. Begitu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus yaitu ada satu anugerah. Itu anugerah tersebutlah yang memerdekakan. Artinya segala ketidakmampuan orang percaya tersebut ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, melalui pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan yang dihidupi di dalam orang percaya tersebut, mereka mampu oleh pimpinan Roh Kudus, yaitu Roh Suci yang bertata di dalam hati orang percaya tersebut, dan melalui kebenaran firman Tuhan dimampukanlah mereka untuk hidup seperti Tuhan Yesus Kristus hidup. Dalam ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi tidak bisa tidak bahwa Roh Kudus atau Roh Allah adalah roh yang sudah dimeteraikan di dalam hidup kita. Kalau roh tersebut sudah dimeteraikan di dalam hidup kita, berarti kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Karena apa? Karena Allah sendiri yang memerdekakan hidup kita. Tapi jangan lupa, kemerdekaan kita itu juga didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus itu senantiasa berkarya dengan firman Tuhan. Maka jika orang percaya mau merdeka di dalam kehidupannya, maka mereka harus menghidupi firman Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh berhenti untuk tidak bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah yang senantiasa memberikan kehidupan, kekuatan, menolong di dalam kehidupan kita untuk senantiasa memampukan kita menghadapi satu masalah, problema, persoalan di dalam kehidupan ini. Jangan pernah lupa Bapak, Ibu, ya, bahwa iblis senantiasa mengganggu kehidupan orang-orang percaya, bagaimana mereka itu tidak memiliki satu kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Karena kemerdekaan dalam Tuhan Yesus Kristus itulah kemerdekaan yang menaklukkan atau mengalahkan daripada kedagingan kita. Maunya iblis, biarlah kedagingan itu senantiasa nyata sehingga tidak ada kemerdekaan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Satu-satunya cara bagaimana orang percaya memiliki satu kemerdekaan yang utuh, maka orang percaya tersebut harus senantiasa bersekutu lewat doa, lewat kehidupan ini, dan senantiasa meremakan firman atau meremakan logos di dalam kehidupan kita, sehingga perjalanan hidup kita senantiasa perjalanan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu ditutup dengan ayat yang 18. Demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dan segambar dengan gambar Tuhan dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi oleh Roh Kudus tersebut, Roh tersebut berkarya di dalam kehidupan kita, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita ini semakin lama semakin bertumbuh dan bertumbuh, sehingga mengembalikan rupa dan gambar kita yang sudah rusak. Jadi jangan pernah lupa, rupa dan gambar kita itu sudah dirusak oleh iblis. Dan satu-satunya jalan bagaimana untuk mengembalikan rupa dan gambar di dalam diri kita, yaitu rupa dan gambar Tuhan Yesus harus dikenakan di dalam hidup kita. Artinya apa? Teladan Tuhan Yesus harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah lupa, kita tidak akan pernah bisa sampai di surga kalau kita tidak memiliki gambar diri Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita cermati diri kita ini. Siapa diri saya? Apakah diri saya adalah diri saya sendiri atau yang lain? Ataukah diri saya adalah wajah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menguasai di dalam hidup saya, sehingga rupa dan gambar Tuhan ada tercermin di dalam kehidupan kita. Haleluya! Sehingga dengan demikian kemuliaan Allah semakin hari semakin besar. Dan pada saat kita pulang kerajaan surga, didapatilah kita menjadi sempurna. Dan iman Tuhan Yesus Kristus kita miliki, artinya rupa Tuhan tercermin di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan datang yang kedua kalinya, percayalah Bapak Ibu, Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita, firman Tuhan yang senantiasa kita hidupi di dalam kehidupan kita, akan membentuk diri kita menjadi manusia-manusia ilahi seperti Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan, dan saya akan mengakhiri dengan doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini hidup di dalam kehidupan kami dan memberkati setiap kami semua yang mendengarnya. Biarlah firman Tuhan ini oleh pimpinan Roh Kudus mengubah hidup kami, sehingga hidup kami dikembalikan kepada rancangan semula. Kami memiliki rupa dan gambar Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi suratan yang tertulis untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini memerdekakan hidup kita semua. Bersama Tuhan Yesus Kristus, kita semua akan pulang di kerajaan surga, di mana Tuhan Yesus sudah menyiapkan rumah bagi kita. Haleluya, amin.